kita akan masuk dalam doa. Di sini kerasin sedikit. Kita akan siapkan hati kita masuk dalam. Kami bersyukur jika setiap firman dan penjelasan serta maknanya akan menuntun kami dan memberikan terang dalam hidup kami. Dan khususnya hari ini kami belajar bagaimanakah kami mempersiapkan seluruh hidup kami, bukan hanya secara pengertian kegiatan-kegiatan semata, tetapi sungguh-sungguh relasi kami dengan Tuhan, relasi kami dengan yang menciptakan dan yang menganugerahkan keselamatan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami seringkali lengah, tidak waspada, dan tidak berjaga-jaga. Kami tidak ingin seperti gadis yang bodoh, yang akhirnya kami dilarang masuk, dan kami tidak diperkenan karena minyak kami habis. Dan disinilah kami akan belajar bagaimanakah kami mempersiapkan dengan konsisten, dengan kontinuitas, dan terus bersama dengan Tuhan yang menopang kami dan mengandalkan Tuhan dalam perkara hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah roh Tuhan yang akan menolong kami untuk mengerti perumpamaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Mari kita buka Matius 25. Gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Saudara, ini perkataan yang penting, nanti kita akan melihat arti bijaksana dan arti yang bodoh. Kondisinya bagaimana, sikapnya bagaimana. Nanti kita akan membaca dan kita akan melihat satu gambar, ada dua gambar ya. Gambar gadis-gadis ini secara adat timur dan khususnya di daerah Timur Tengah. Saudara, lampu itu sebenarnya bukan lampu yang kecil yang menyala. Karena itu akan menuntun dan menjadi penerang jalan bagi iring-iringan. Jadi seharusnya lampunya itu nyalanya besar. Dan yang lebih cocok menurut beberapa penafsiran, lampu itu adalah obor. Jadi bukan lampu yang kecil di bawah tangan, tapi dia berbentuk obor. Nah, kita nggak tahu bentuknya bagaimana, itu biasanya obor kalau di jalan. Ya, kalau di rumah itu yang kecil seperti itu. Seperti lilin atau minyak zaitun gitu ya. Tapi kalau di luar itu kena angin mati dia. Jadi harus obor. Obor itu kena angin nggak mati. Itu alasan dan tafsiran yang ada. Tapi kita tidak melihat secara konteks budaya dan geografis ya. Ada beberapa hal yang penting nanti saya akan jelaskan. Kita akan membaca Matius 25 ayat yang pertama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis dan di koma. 10 gadis, artinya 5 itu di dalam 10 itu. Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi semua gadis, belum bodoh, belum bijaksana, belum ada pemisahan, mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dan tidak ada perkara yang salah. Mereka mempunyai minyak dan mereka punya semangat untuk menyambut mempelai laki-laki. Jadi kita tidak ada permasalahan dengan soal minyak ya. Mereka bawa semuanya dan soal hatinya yang mau melayani. Dan di manakah letaknya perbedaan bodohnya itu? Ayat kedua. 5 diantaranya bodoh dan 5 yang lainnya bijaksana. Jadi yang bodoh ini diberitahu dulu, bukan bijaksana dulu. Jadi yang lemah dulu, yang bodoh, yang gelap, yang jahat. Nah itu yang selalu gelap itu menjadi yang pertama. Jadi kalau kita lihat penciptaan itu dimulai dari hari yang gelap. Harinya orang Israel dimulai dari hari yang gelap. Kalau kita terbitnya matahari, kalau orang Israel terbenamnya matahari. Ya, itu semua berkaitan dengan budaya dan juga siklus yang ada yang diterima oleh bangsa Israel. Yang ketiga, gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya, tetapi, nah ini masalahnya, tetapi tidak membawa minyak ekstra, persediaan, persiapan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak
dalam buli-buli mereka. Saudara, ini alasan detailnya tidak diberitahu. Kenapa yang 5 kok tidak bawa minyak ekstra dan buli-buli? Saudara, itu adalah persiapan secara masing-masing, tanggung jawab masing-masing. 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ini kebudayaan timur. Ya, nanti kita akan melihat penjelasan. Jadi orang timur lebih ke arah bukan strict kepada aturan-aturan secara jam, secara disiplin waktu, tapi budaya timur itu ditentukan dengan relasi orang yang dituakan siapa, yang dipentingkan siapa, dan harus kita menunggu orang itu. Ini konteksnya di sini. Jadi saudara, kalau kita nggak ngerti konteks budaya timur, kita memakai pikiran menjelaskan serta mengerti perumpamaan ini dalam pengertian dunia barat, kita kehilangan relasi yang seperti Tuhan mau. Dan banyak sekali penafsiran yang tidak tepat mengenai gadis bijaksana dan gadis yang bodoh ini. Karena tidak melihat konteks budaya timur yang mementingkan relasi. Wah, gimana ini sudah telat? Nggak bisa. Kita harus tunggu orang tua kita. Nah, nanti kalau telat gimana? Biarin telat. Orang tua harus ada. Kalau nggak ada orang tua, nggak sah semua. Nah, ini menjadi penting sekali. Kenapa? Karena gereja banyak dipengaruhi dengan disiplin dunia barat. Dan kita lupa tentang relasi yang kuat di dalam dunia timur. Ya, jadi kita ini sok ke barat-baratan, tetapi lupa dengan dunia timur. Dunia apa? Dunia relasi, menghormati orang tua, dan menghargai yang keluarga yang lebih tua. Karena yang menjaga kita, yang memelihara kita, yang merawat kita. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Artinya, tidak ada orang yang bisa melek terus, menunggu terus, dan kerja terus. Nggak ada. Manusia punya batas, dan manusia punya kewajaran. Jadi kalau mereka tertidur, itu wajar. Mereka bekerja sampai puncaknya, sampai kelelahan, dan mereka tidur. Saudara, ini bukan kesalahan. Ya, tetapi satu kewajaran. Satu pekerjaan yang giat, tidak di dalam kemalasan, tapi dia bekerja sampai capek ketiduran. Ya, jadi menanti. Kenapa lama-lama? Yaitu urusan keluarganya, bukan urusan kita. Kita cuma diminta untuk menjadi pengiring, dan begitu siap, ya kita harus siap. Jadi kita tidak mempermasalahkan, kenapa sih keluarga kok telat? Kenapa itu mamanya kok meriasnya lama sekali? Kenapa? Karena dia mau keriting rambutnya. Yang pakai roll-roll seperti itu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita punya tugas menyambut sang mempelai laki-laki kalau datang. Dan sudah tahu kebudayaan timur seringkali ada keterlambatan-keterlambatan, dan kita harus bisa menerimanya. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh antara disiplin waktu dengan aturan-aturan dan antara relasi dengan keluarga, dengan orang tua. Dan itu berbeda. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan surah ayat 6. Waktu tengah malam. Nah, surah ditunggu-tunggu dari tadi sore sampai malam, sampai tengah malam, dan maklum 10 gadis akhirnya tidur. Kenapa? Karena tengah malam. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Wah, kaget semua. Nggak wajar. Ada keterlambatan. 7 gadis, ya, ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Jadi pelitanya terpakai dan hampir padam. Jadi kalau hampir padam berarti butuh minyak. Dan ini mendadak tiba-tiba mempelainya datang. Dan mereka tidak memperkirakan itu. Dan memang tidak direncanakan. Saudara, di sini dikatakan oleh gadis-gadis yang bijaksana.
9. Tetapi gadis yang bijaksana menjawab, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu juga. Jadi kalau kamu ambil, ya sama-sama kita nggak bisa jadi pengiring semua, gagal. Jadi nggak bisa. Walaupun sedikit, nggak bisa. Jadi artinya apa? Saudara, tidak ada dalam waktu akhir zaman, saudara mengandalkan orang-orang yang menjadi andalan saudara. Kalau sudah waktunya penghakiman datang, anak manusia datang, saudara-saudara tidak bisa meminta bantuan siapapun, sekecil apapun, tidak akan bisa, tidak akan menolong. Ya, demikian ayat yang 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, kan disuruh beli. Ya, ayat 9 saya bacakan ya. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi, ya maksudnya cepat-cepat kan, pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, 5 gadis bodoh tadi, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mereka berteriak, Tuhan, Tuhan, sama persis kalimatnya. Aku sudah melayani engkau, aku sudah melakukan mujizat, aku sudah mengerjakan pekerjaan yang tanda petik yang engkau perintahkan. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ya, saudara, kultur budaya timur, waktu Israel adalah waktu yang fleksibel. Jadi bukan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur waktu. Bukan kita didisiplin oleh waktu, tetapi kita yang mendisiplin diri kita supaya kita sesuai dengan waktu. Ini adalah satu perbedaan. Apa artinya? Jadi saya bukan mementingkan waktunya, saya mementingkan relasinya, mementingkan relasi keluarga, mementingkan hal-hal yang bersifat penghormatan dan menghargai orang-orang yang lebih perlu dihargai dari kita. Jadi kita harus menunggu. Jadi menunggu itu adalah satu kehormatan, bukan menunggu itu satu kecelakaan. Saudara, kalau bagi kita menunggu itu, wah kamu udah telat menunggu, ada, udah dapat. Saudara, di budaya timur, menunggu orang yang lebih hormat, itu kehormatan. Bisa ngerti ini ya? Jadi kenapa itu telat, ada urusan-urusan. Nah, kalau kita menunggu, artinya apa? Saya menghormati. Tapi kalau saya melanggar itu, berarti kamu tidak menghormati. Dan ini jauh beda dengan budaya barat. Semua budaya barat, jam sekian, waktu sekian, berjalan, tidak tak tinggal. Itu budaya barat. Apakah semua budaya barat benar? Jawabannya tidak. Seluruh Alkitab budayanya yang dipakai adalah timur. Keluarga budaya timur. Perjanjian lama hampir semuanya budaya timur. Nah, saudara, kita harus mengerti kenapa Tuhan memakai budaya timur itu. Saudara, karena mementingkan relasi dengan Tuhan. Bukan kegiatan fisik, hanya formalitas. Tetapi betul-betul relasi dengan Tuhan. Ya. Oke, kita lihat. Saudara perhatikan. Perumpamaan ini hanya ditulis dalam kitab Matius. Dan yang lain tidak menuliskan. Markus, Lukas, Yohanes tidak menuliskan. Maksudnya apa? Jadi ini ditujukan kepada orang-orang yang bernuansa Toratisme, bernuansa orang-orang yang diatur dengan tanda petik tradisi-tradisi yang mengikat mereka. Dan Tuhan Yesus ingin menjelaskan ini dalam perumpamaan ini. Jadi suasana kultur itu, saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang akan datang dan harus disambut. Kenyataannya Tuhan Yesus disepelekan, tidak dianggap, dan malah mereka musuhi, mereka tolak, dan mereka masukkan, dan mereka kemudian bunuh. Dan ini adalah menyinggung tentang bangsa Israel. Kesiapan bangsa Israel.
Jadi kalau kamu sudah dipersiapkan, sudah lama Tuhan persiapkan, dan waktu mempelai itu datang, Mesias datang pertama kali, dan kamu tidak mau dan tidak menerimanya, maka saudara tidak ada kesempatan yang diulang. Dan ini adalah berkaitan dengan akhir zaman. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang tentang kedatangan Kristus, tentang kehidupan yang bersama dengan Tuhan, saudara pasti akan ditinggal Tuhan. Tuhan pasti tidak akan mengenal engkau. Dan ini peringatan yang sangat berat sebenarnya. Jadi seluruh perumpamaan akhir zaman, pasal 24-25 dalam Matius, itu menjelaskan tentang berjaga-jagalah dan waspadalah. Kamu tidak tahu kapan waktunya. Ya. Nah, saudara, jadi telat itu bukan suatu aib di dalam dunia timur. Tetapi telat itu lebih ke arah menghormati orang yang patut dihormati. Ya. Saya berikan contoh. Saudara, telat ngisi bensin itu beda dengan telat kita bertemu dengan orang yang harusnya kita ketemu. Pernah kehabisan bensin nggak? Ya, kita kan udah mengukur ini. Oh ya berjalan gini-gini, biasanya 2 hari 3 hari saya akan ngisi bensin. Kenapa saya bisa telat ngisi bensin? Saudara, jawabannya Pak, karena kesibukan. Terlalu sibuk sampai lupa lihat meteran bensinnya. Begitu sadar lihat waduh, udah merah ini. Waduh, pom bensinnya susah, di mana ini carinya? Kalau saya keluar kota pas kesulitan bensin pada waktu susah kan, waduh di mana carinya? Saudara, kita nggak pakai AC. Terus kecepatan kita nggak tinggi, kecepatan normal, kira-kira 40, 50 gitu aja. Supaya apa? Supaya irit. Nggak pakai AC gitu, jadi irit. Kalau pakai AC terus digas gini, cepet habis ya. Jadi ada usaha yang bisa menolong. Tetapi kalau sudah dan tidak ada tempat lagi, saudara, apa yang kita permasalahkan bukan soal telatnya, tapi tujuan kita menuju tempat itu gagal. Nah, ini yang penting. Jadi bukan soal telatnya, bukan soal masalah-masalah yang kita hadapi bagaimana kalau kemudian persiapan kita salah dan antisipasi salah dan kita tidak planning, tidak memperkirakan, memperhitungkan hal-hal yang rohani dan kita lebih memperhitungkan hal jasmani. Pasti minyakmu habis karena kamu banyak kegiatan, lupa dengan seluruh spiritual life-nya. Maka kita mati. Dan inilah peringatan bagi kita. Saudara, orang-orang Israel selalu mendahulukan urusan itu urusan berkaitan dengan betul-betul ikatan di dalam keluarga, relasi seperti itu. Ya, walaupun kita tahu ikatan keluarga juga tidak selalu menjadi kebenaran yang mutlak. Saya beri contoh. Ada orang yang percaya pada Tuhan Yesus, ikutlah aku. Oh ya Tuhan, ikut. Tapi aku masih ada masalah. Kenapa? Papa aku lagi sakit, mau mati. Sebentar lagi dia mati, terus saya harus kuburkan. Tuhan Yesus katakan apa? Saudara, kalau kamu menunda ikut aku, dan sekarang ini tidak boleh ditunda. Tapi kamu mengatakan, wah nggak bisa, saya urusan keluarga dulu, saya ada kerjaan, saya punya kambing, saya punya ini, saya punya orang tua yang harus kubur. Saudara, engkau tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Dan tidak layak. Kenapa? Karena kamu mendahulukan bukan kemuliaan Tuhan. Mendahulukan apa? Tetek bengek dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi kalau kita mendahulukan hal-hal yang bersifat, saudara, bersifat kegiatan-kegiatan, saudara, kita menjadi orang yang masuk dalam ragi orang Farisi dan ahli Taurat, serta ragi orang Saduki. Mereka sangat pinter, mereka bicaranya rohani, dan mereka memberikan banyak aturan-aturan, tapi mereka nggak menyentuhnya. Nah, saudara, kita selalu lemah di dalam memikirkan hal-hal rohani. Bukannya pada diri kita.
apalagi ke anak-anak kita. Bukan lagi hal-hal yang bersifat sebagai hari Minggu ya, bukan cuma hari Minggu, tapi hari per hari hubungan kita. Terus kemudian bagaimana bisnis kita, apakah itu bersama dengan Tuhan. Saudara, kita lupa selalu terikat dengan kegiatan-kegiatan bukan spiritual yang dilihat oleh Tuhan, berkaitan dengan Tuhan, tapi kita lebih konfrontasi dengan dunia, menjadi serupa dengan dunia. Dan kita akhirnya kehilangan minyak kita. Dan minyak kita kemudian tambah habis, tambah habis. Dan waktu pengantin pria itu datang, terus kita lihat minyak kita, aduh, nggak bisa. Dan kita tidak memenuhi syarat untuk menyambut pengantin. Nah, saudara, kita akan lihat bersama-sama ya. Perhatikan baik-baik. Apa yang menyebabkan bodoh dan bijaksana? Dipisahkannya dasar sifat bijak dan bodoh. Saudara, kita diberitahu dengan jelas tentang hal-hal menyepelekan, berasal-asalan, dan kemudian tidak serius memikirkan hal-hal yang bersifat rohani. Yang selalu kita pikirkan hal-hal yang persediaan secara jasmani. Tuhan mengatakan pada orang-orang datang, dan murid-murid itu lupa membawa roti. Aduh, lupa bawa roti. Untuk diri mereka, bukan untuk orang lain. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kamu ini kok pikirannya sama dengan orang-orang Farisi dan Saduki. Itu dalam Matius 16. Tidak tahukah kamu apa yang terjadi dengan 5 roti, dengan 2 ketul ikan, memberi makan 5.000 orang? Atau kami masih ragu-ragu? Dengan 7 roti dan berapa sisanya, masa kamu lupa? Jadi yang diperkarakan Tuhan Yesus bukan perkara makan minum, apa yang disediakan makan minum dan bagaimana kehidupan saya. Bukan, sir. Ini masalah tentang rohani. Dan kamu sekarang berpikir seperti itu kamu kena ragi orang Farisi dan Saduki. Jadi kenapa minyak kita itu habis? Saudara, karena kita berpola hidup di dalam kemunafikan. Berpola hidup di dalam kepalsuan. Tidak memikirkan hal yang bersifat rohani spiritual yang berhubungan dengan Tuhan. Kita berpikir terus tentang makanan, minuman, bisnis kita, dan hidup kita. Dan kita tidak berpikir lagi hal-hal yang berkaitan dengan kerjaan, kerajaan, kebenaran Injil. Dan kita sudah tidak mau sungguh. Setelah pada saat itulah kita akhirnya memulai dengan rohani, dengan semangat yang luar biasa, akhirnya melempem dan berujung, saudara, daging. Ada banyak orang semangat jadi orang Kristen, wah luar biasa, menggebu-gebu. Tapi dalam perjalanan mulailah kesulitan-kesulitan hidup, kekecewaan. Dan saudara, memulai dengan baik, mengakhiri dengan tragis. Apakah kita mau hidup seperti ini? Saudara, di dalam beriman, Roh Kudus itu dianugerahkan kepada kita untuk membuat kita belajar bagaimana kita itu persistensi, konsistensi, atau persisten itu. Menjadi orang yang setia, tabah, dan terus-menerus. Saudara, dan itu membuat minyak kita itu selalu bertambah. Minyak kita selalu bertambah dan tidak akan kekurangan dan tidak akan padam minyak kita. Karena kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang akan mengisi minyak kita. Apa itu? Mengabarkan, menyaksikan Kristus. Jadi tafsiran yang salah mengatakan minyak itu Roh Kudus. Saudara, lebih tepat minyak itu adalah kesaksian hidup kita. Pengenalan kita akan Kristus, akan Injil. Itu yang lebih tepat. Banyak orang mengatakan tafsiran yang lain, wah lebih aneh lagi, so. Tafsiran.
Apa itu tafsirannya? Sudah dikatakan tafsiran itu menunjukkan kepada penjual minyak itu, mereka yang telah tadi pergi ke penjual minyak, sebenarnya itu dia dikatakan bahwa penjual minyak itu seperti pekerjaan nabi-nabi, seperti Musa, Elia, Yesaya, Yeskiel. Sebenarnya ini tafsiran secara alegoris yang mempengaruhi gereja banyak sekali. Gereja-gereja waktu mengerti menafsirkan ayat ini itu dialegoriskan semua, dicocokkan semua. Saudara, semakin detail kita mengalegoriskan lambang-lambang ini, kita semakin tersesat. Karena ini bukan soal per detail arti lambang itu, tetapi soal persiapan, kesiapan, berjaga-jaga dan waspada tentang hari Tuhan yang kita tidak tahu. Dan bagaimana kita supaya dipersiapkan, saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk setia terus memandang Kristus, terus sampai akhirnya Abraham, Isa, Yakub, seluruh bangsa Israel di dalam tokoh-tokoh iman itu melihat dengan iman Yesus yang mereka lihat. Dan seperti kita. Dan waktu kita melihat Kristus dan kita hidup bersama dengan Dia, minyak kita itu mengalir dan tiada pernah habis-habisnya. Hidup Injil itu. Dan tentu ini adalah karya Roh Kudus. Tapi bukan menunjuk pada Roh Kudusnya, tetapi adalah pekerjaan Roh Kudusnya yang menghidupkan Injil, menghidupkan Kristus dalam diri kita. Tapi kalau kita banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat hanya jasmanian, bersifat hanya rutinitas, saudara, kita akan dilindas dan kita akan ditinggalkan dalam waktu akhir zaman. Jadi saya harapkan saudara mulai sadar bahwa kita harus memfokuskan kembali, memusatkan kembali seluruh perhatian kita kepada hal yang bernilai surgawi, bernilai kemuliaan Allah. Oke, saudara, kita lanjutkan. Nah, perhatikan saya. Apakah 5 gadis bodoh ini dan 5 gadis bijaksana ini, perbedaan yang terpenting itu apa? Mereka sama-sama dipersiapkan, mereka sama-sama diberi anugerah, mereka semua sama menerima kapasitas, fasilitas yang sama dan tidak dibedakan oleh Tuhan. Minyak mereka terima, kemudian buli-buli itu bisa mereka ambil semuanya. Mengapa gadis yang bijaksana itu berpikir dan mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik, sedangkan yang bodoh itu tidak mempersiapkan dengan baik? Saudara, jawabannya apa sebenarnya? Nah, saudara, di dalam ayat ini jawabannya adalah, saudara, diuji oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan kelambatan. Jadi orang-orang kalau sudah di dalam waktu itu, kalau sudah di dalam anugerah Tuhan itu, mereka tidak waspada dan mereka akhirnya sembarangan dan hidupnya akhirnya tidak terkontrol. Gadis yang bodoh ini, saudara, dia meremehkan, tidak dengan serius mempersiapkan. Padahal sudah tahu semua. Kalau pergi, kalau lama, nanti kalau nggak datang, mereka sudah tahu semua. Tetapi yang di sini mempersiapkan, yang di sini tidak mempersiapkan. Kenapa tidak mempersiapkan? Dia pikir, masih bisa lah. Nanti kan bisa beli. Nanti ini bisa ditolong seperti ini. Ini bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Jadi penundaan ada 2 macam. Jadi mempelai pria menunda datang karena urusan-urusan penting dan keluarga. Tapi gadis bodoh ini penundaannya adalah karena mereka tidak mau mempersiapkan. Yang satu positif menundanya untuk menguji. Yang kita menunda-nunda pekerjaan, saudara, akhirnya menumpuk. Dan akhirnya menenggelamkan kita. Saudara, kenapa negara-negara yang memiliki Kristus hatinya, yang banyak orang-orang percaya di dalam negara itu, dan sangat terkenal sampai Indonesia, mereka sampai mengandalkan dalam disiplin, konsisten waktu, keseriusan semua itu, mereka angkat topi dengan pendidikan Katolik
dan Kristen. Sampai hari ini. Saya tanya, kenapa? Saudara, bukan soal minyaknya habis saja, tapi dampaknya dari minyak habis itu meruntuhkan hidup kita. Dan jika itu terjadi satu kali keterlambatan dan kita biarkan menjadi habit bagi kita, saudara, itu akan merusak seluruh hidup kita dan kita tidak bisa membalikkan lagi. Nah, dosa itu bersifat bukan karena kita tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya. Bukan, saudara. Bukan kita tidak memiliki kuasa dari firman Tuhan. Bukan, saudara. Tapi karena engkau membuka peluang, membuka celah. Dan dosa itu sudah mengintip di dalam pintu hatimu. Dan engkau begitu memberikan peluang itu. Pengen coba. Pengen tahu rasanya ke apa. Waduh, saya kepingin gimana ya? Sekali-sekali lah. Saya kepingin merokok. Kalau kamu nggak ngerokok, kamu itu bukan seorang pria sejati. Kan sponsornya pria sejati. Kalau perempuan nggak ngerokok itu kurang modern. Sekarang di mall-mall, di jalan-jalan. Di Jogja juga sama. Di mall di Jogja waktu kita jalan, wah, saudara, udah banyak anak muda perempuan rokok semua. Kenapa? Menunjukkan satu gengsi, prestasi, jati diri. Wah, ini loh orang modern. Seperti itu. Setelah kita membuka peluang sedikit, dan waktu iblis itu masuk, dan dia akan merampas segala yang ada. Tidak terkecuali. Semua dihabiskan. Jadi iblis itu raja tegas. Ya, maka kamu kalau membuka peluang dan belajar setia dalam perkara-perkara kecil dan tidak menunda-nunda, maka kamu menjadi orang akan dipercaya hal-hal besar dan kamu akan menerima semua berkat kelimpahan tidak ditunda oleh Tuhan. Saudara-saudara ingin menjadi orang berhasil, jangan pernah tunda apapun dalam hidup. Dan itu kewajiban kita. Jadi semuanya, ini ada pekerjaan. Oh, saya punya PR dari sekolah. Oh, saya punya ini. Oh, saya khotbah. Saya khotbah itu 1 bulan 4 kali 3, 12 kali. Kan saya ngitung kan 12 kali. 12 kali khotbah. Mungkin ditambah 1 dan lain-lain. Sudah dihitung. Rata-rata anggaplah 15. 15 khotbah. Saya tanya, saya butuh waktu berapa? 1 khotbah, saya butuh waktu 4 jam. Berarti 4 jam kali 15, 60 jam. 60 jam dibagi 30. Betul kan? Jadi sehari saya harus mempersiapkan 2 jam minimal, saya harus mempersiapkan saya berkhotbah. Begitu saya lepaskan 1 hari, saya pengen santai numpuk 4 jam. Aduh, saya masih capek, santai-santai dulu. Numpuk lagi. Dan itu kalau numpuk, kamu kerjain 1 hari, terbakar otakmu. Kobong kabeh. Akhirnya kamu stres, jadi beban, jadi pergumulan, jadi burn out. Saudara, dan apa yang terjadi? Kita mulai nyalain orang. Kita mulai mencari kambing hitam. Dan nggak ada kambing putih. Semua di kambing hitam kan. Wah, ini karena waktunya mepet, ini karena ini, karena hujan, dan semua cari alasan. Padahal Tuhan sudah berikan waktu begitu panjang, kamu bisa mempersiapkan semuanya, kamu bisa atur. Setiap pekerjaan kamu tunda, resikonya menumpuk. Kamu tunda lebih berat, kamu tunda lebih berat. Dan sebaliknya dari pandangan Tuhan, waktu mempelai pria tidak datang-datang, saudara menguji kita. Seberapa engkau menghargai aku, seberapa engkau menghormati aku.
Dan waktu pria itu datang, mempelai datang, song-songlah. Aduh, minyaknya habis. Berarti engkau tidak menghormati, engkau tidak mengenal aku, engkau tidak tahu siapa saya. Silakan pergi. Jadi ini adalah satu relasi yang berkaitan dengan kita menghormati Tuhan, kita tahu siapa Tuhan. Dan waktu dia katakan, aku datang, dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan datang. Jadi bagaimana saya supaya bisa punya semangat menantikan kedatangan Kristus? Saudara, kita mengisi minyak kita dengan apa supaya begitu dia datang, kita siap dan pelita kita menyala. Kaki dian di dalam gereja Tuhan. 7 kaki dian itu tidak boleh padam. Masih ingat ya? Dalam Wahyu, 7 kaki dian menunjukkan pekerjaan Roh Kudus, menunjukkan kuasa kesaksian Injil. Tidak boleh padam. Satu pun nggak boleh. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus akan konsisten menyertai kita, mencelikan kita, membuat kita itu melek rohani dan tahu kepentingan-kepentingan rohani, supaya kita mendahulukan, mementingkan yang paling utama. Tapi saudara, kita tidak tahu akibatnya. Besar. Kelalaian kita itu akibatnya, saudara, besar. Dan yang terbesar apa? Kita tidak dikenal Tuhan. Kita disingkirkan oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21. Coba kita baca. Matius 7. Karena ini kalimatnya hampir mirip. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, ini pekerjaan-pekerjaan rohani. Khotbah, KKR, melakukan kegiatan, orang bisa kagum, orang lumpuh didoakan berjalan, orang tuli mendengarkan, bahkan orang mati bisa bangkit. Seumpama gitu. Dan pekerjaan-pekerjaan yang wah luar biasa, menyembuhkan. Dikatakan di sini, aku tidak pernah kenal kamu. Dan bukannya sampai di situ, dan ditambahkan oleh Tuhan Yesus, enyalah daripadaku. Kenapa? Kamu sekalian pembuat kejahatan. Apanya yang jahat? Aku melayani engkau. Aku datang tiap hari Minggu. Aku datang melayani engkau. Aku bersaksi bagimu. Bahkan aku rela seperti Petrus. Mati bagi engkau. Dibakar bagi engkau Tuhan. 1 Korintus 13. Dan Tuhan katakan apa? Enyalah engkau pembuat kejahatan. Saudara, semakin kita melayani, kita semakin jahat. Apalagi nggak melayani. Kenapa dikatakan jahat? Karena kamu melakukan itu. Tidak mengenal aku, tidak berasal dengan aku. Tidak mempersiapkan minyak yang sejati itu. Dan kamu minyakmu tambah hari, tambah habis, tambah habis. Dan begitu aku datang, minyakmu udah padam. Itu sama dengan garam yang tidak ada rasa asinnya diinjak-injak orang. Sama. Pelita ditaruh bawah gantang. Sama. Saudara, perumpamaan ini terus mengingatkan kita tentang satu pentingnya kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, kita coba lihat Matius 25 ayat 13. Ya, Matius 25 ayat yang ke-13. Perhatikan.
Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kamu tidak tahu. Pasal 24 ayat 36. Ya, pasal 24 ayat yang 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Kamu tidak tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Dan anak pun tidak tahu. Terus yang tahu siapa? Hanya Bapa surgawi. Ayat 42. Coba kita lihat. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah hal ini. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sama berjaga-jaga. Dianggap pencuri datang dan mencuri semua. Minyak kita habis, harta kita habis. Saudara, yang kita akan tahu, kamu tidak tahu, malaikat tidak tahu, aku pun nggak tahu. Yang tahu siapa? Bapak yang tahu. Saudara perhatikan ketaatan Tuhan Yesus yang tidak mau mengatakan sesuatu yang bukan kehendak Bapa. Apa yang kehendak Bapa dia jelaskan. Dan dia tidak mau melanggar seluruh daripada perkataan tujuan dan rencana Bapa. Dia taat, anak tidak tahu. Anak datang bukan untuk memberitahukan tentang kedatangan akhir zaman, kedatangan anak manusia, kedatangan Bapa surga. Saudara, di sini yang kita tahu apa? Berarti saudara, kita tidak boleh mengandalkan atau jikalau mengumpamakan. Wah, kalau Tuhan datang besok gimana? Oh, nanti kalau minggu depan gimana? Tahun ini bagaimana? Saudara, saudara tidak perlu memperkirakan, memperhitungkan kapan Tuhan datang. Perhitungkanlah apakah kamu konsisten, setia, berjaga-jaga, dan terus memegang firman itu. Jadi kamu tidak boleh mengurusi Tuhan Yesus datang kapan? Dihitung. Terus dia datangnya bagaimana? Semua ada tanda-tandanya. Tapi kamu nggak akan tahu kapan saatnya. Nggak akan tahu. Jangan cari tahu. Jangan kamu jelimet-jelimet. Nggak usah kamu cari tahu. Tapi cari tahu bagaimana kamu persiapkan dirimu. Saudara, satu perkataan Agustinus yang sangat indah. Dia mengatakan dan ditanya, kenapa ya sudah 300 tahun lebih kok Tuhan Yesus nggak datang? Dan sekarang sudah 2000 tahun. Kenapa Yesus nggak datang? Jawabannya sama. Sang mempelai mengulur waktu. Dan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kenapa Tuhan mengulur waktu? Karena masih banyak orang yang belum datang dan angkanya belum genap orang percaya, belum mencapai 144.000 seperti dalam kitab Wahyu. Dan Tuhan bersabar menantikan itu. Tuhan terus menunggu dan Injil itu diberitakan sampai ke ujung dunia. Bayangkan, dari zaman Tuhan Yesus sampai sekarang, Injil diberitakan dengan jalan kaki ke sana kemari, berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, dari daerah satu ke daerah satu, dari daerah satu ke suku yang dari negara satu, dan itu sampai ribuan tahun. Dan pada penghujung tahun 2000, mulai tahun 2000, memasuki milenium yang ketiga, dalam 2000 lepas, saudara, kita melihat seluruh pengetahuan dan seluruh pekerjaan Allah akan dilipat menjadi ratus cepatnya. Apa maksudnya, Pak? Saudara, pemberitaan Injil nanti bisa diberitakan oleh robot AI. Betul kan? Jika pendeta-pendeta malas, bikin robot jadi pendeta. Suruh jalan di tengah-tengah, dan semua robot itu memberitakan tentang Kristus di program semua. Jika ada pertanyaan, robot bisa jawab. Mengapa Yesus menyelamatkan dan dia hanya menyelamatkan? Robot akan berkata, Yohanes 14:6, aku udah jalan dan dia akan mengatakan semua. Dan pendeta pun lebih goblok dari robot itu. Setelah kita perhatikan,
Jadi perjalanan yang jalan kaki rasul-rasul itu, jalan kaki dan susah itu, sekarang ini nggak butuh lagi. Amerika akan, China, Amerika, dan Rusia itu sudah melemparkan satelit ke atas. Dan mereka sedang membangun satu sistem internet yang baru. Dan kecepatannya itu sudah dipakai oleh beberapa astronom. Saudara, jadi sekarang kita masuk dalam akselerasi pengabaran Injil yang begitu masif dan begitu cepat. Yang dulu masih jalan kaki, lewatin rawa-rawa, lewatin sungai, gunung-gunung. Sekarang no. Orang-orang di pelosok langsung buka internet, buka semuanya. Langsung kabar Injil ke sana. Dan siapa yang mengerjakan ini? Bisa mengkamiri seluruh daripada, kemudian Injil datang ke tempat mereka, dan kita sudah tidak lagi memakai yang primitif. Jadi orang-orang sekarang sudah bisa melihat, dan banyak orang sudah bertobat, tidak ke gereja. Jadi kalau Katolik mengatakan gereja akan memberikan keselamatan, saudara sekarang enggak. Kenapa? Mereka lihat internet, dan kemudian hati disentuh Roh Kudus, dan firman di sana diberitakan. Bertobat. Dan sekarang sudah banyak orang-orang Kristen baru yang bertobat dari internet dunia digital. Dan bagaimanakah menguji mereka? Nah, saudara, saya pasti ada pengujian dari Tuhan. Tetapi masalahnya bukan soal itu. Saudara. Bagaimana kita melihat mempercepat dan keadaan kondisi sekarang ini. Dan kalau ini lebih cepat dan semuanya lebih jalur-jalur semua cepat. Indonesia tidak ada kereta cepat, sekarang ada kereta kecepatan 320. Jakarta Bandung atau nanti Jakarta Surabaya itu hanya hitungan per menit. Dulu orang jalan dari Surabaya ke Jakarta bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Sekarang 1 jam. Dulu pesawat mahal, sekarang murah. Dulu cuma 1-2 orang. Dari 1 juta orang bisa naik pesawat cuma 1. Sekarang dengan kereta cepat, semua rakyat bisa naik kereta cepat. Wah, saudara, kita coba bayangkan bagaimana Tuhan itu akan menjangkau dunia. Dan akhirnya kita diberitahu Tuhan, kalau kamu malas, kalau kamu tidak antisipasi, Tuhan tinggalkan kita. Saudara, masalahnya adalah bukan di fasilitas yang Tuhan berikan. Masalahnya adalah dalam hati kita. Seberapa kita menghormati Tuhan, seberapa kita betul-betul menyembah Dia dan mengagungkan Dia. Itu membuat kita akhirnya mengisi minyak terus-menerus. Jika itu tidak ada, dan kamu tunda, nggak usah lah. Kehidupan kita masuk di dalam masa kelam dan kelabu, kemudian masuk ke dalam hidup yang tidak berujung. Dan waktu kita sampai di depan penghakiman, Tuhan, aku kan orang Kristen, aku melayani Engkau, aku bisa melakukan. Tuhan katakan, aku tidak kenal Engkau. Kenapa sih? Karena kita tidak berjaga-jaga dan waspada. Begitu Tuhan datang menagih kita, hubungan kita dengan Tuhan, semua yang kita tunjukkan apa? Saudara, kegiatan rohani kita. Nih loh, saya ini pendeta, saya bisa lakukan ini. Ini, saya bisa menyembuhkan orang, ngusir setan. Saya bisa bersaksi. Saya sudah mengajar berapa tempat sekolah yang banyak. Saya sudah khotbah di ribuan orang, jutaan orang. Dan Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal. Kita tidak berrelasi. Kita dicepilikan. Kita tidak meletakkan kerajaan Allah. Kepentingan kerajaan. Tidak. Saudara, itu tangisan yang membuat Rasul Yohanes tersungkur, menangis, dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Apa yang dilihat oleh Yohanes? Kematian umat manusia.
di dalam penghakiman. Dan ini tidak main-main. Ini masalah hidup dan mati kita. Dan kita harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kebenaran. Saudara, saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Hanya sepele, tapi membinasakan banyak orang. Dan barusan ini di Jerman, kecelakaan kereta cepat. Dan yang mati ratusan orang. Saudara perhatikan. Ada seseorang yang diberi tugas untuk menjaga rel kereta api. Dan selalu rel kereta api itu tandanya kira-kira 5 kilo, 10 kilo, terus 15 kilo. Jadi begitu kereta di sana, itu sudah ada alarmnya. Oh ini 15 kilo. Sudah sampai sini, oh ini 10 kilo. Jadi berapa yang harus dia tutup dan kapan dia tutup. Dan diperingati. Ya, diperingati. Dan kemudian karena tidak ada rel kereta api, orang itu memakai bendera dan memakai dirinya. Karena nggak ada relnya yang ada di daerah-daerah Indonesia. Dan di stoplah orang-orang itu. Stop. Nggak boleh jalan. Kenapa? Dan waktu dilihat, mana keretanya? Kelamaan ting. Orang akan melanggar. Betul kan? Satu mobil melanggar, satu motor. Itu. Oh, nggak apa-apa kan? Motor kedua, seret. Nggak apa-apa kan? Akhirnya mobil itu lihat kiri kanan. Wah, saya tergesa-gesa ini. Yalah, cobalah. Dan mobil itu berjalan. Saudara, bukan kebetulan. Dan waktu banyak masuk ke rel itu, nancep di sana dia. Jelek. Dan digasnya, terus mati di sini. Karena kena magnet. Jadi mesin kalau kena magnet, itu mati. Saudara. Terus dia pikir, oh kan masih jauh. Nah, karena dia cek, ada masalah. Semua orang teriak, keluar, keluar. Dia masuk utak-atik mobilnya. Keluar, kereta, udah datang kereta. Dan waktu dia sudah kehabisan akal, dia kemudian lihat keluar. Persis di depannya kereta datang. Maka rembuklah mobil dan orangnya juga. Karena kita lihat, mana kereta nggak ada. Kita nggak disiplin, tunggu kereta dulu. Orang Jepang, saya pernah dengan orang di depan apa itu Panghegar gitu ya. Dan disuruh banyak orang karena hari Jumat kalau salah ya, bubaran gitu kan. Saudara, semua orang bubaran itu. Oh ini sudah ditutup palang. Sana tuh gitu. Suami orang barat atau suami istri gitu. Dia datang. Dia tunggu persis di belakang palang. Dan dia tidak dengarkan kereta apa. Dia tunggu kereta yang lewat dibuka baru dia jalan. Dan dia tidak mempedulikan kapan datangnya. Dia taat, nggak peduli kapan. Tapi semua orang yang di belakang dia satu lewat, dua lewat, terus 5 lewat, 10 lewat, semua. Nah orang barat itu lihat, nggak takut mati ya. Setelah coba bayangkan orang yang taat digoblok-goblokin. Itu ngapain seperti itu? Antri-antri ngapain seperti itu? Mana kereta yang nggak datang? Dia lewat, dia lewat, dia lewat. Dan kemudian ada satu orang, oh itu jalan semuanya. Nggak tahu itu sudah datang keretanya. Bapak naik sepeda ini. Oh kan banyak orangnya. Kamu lupa kamu bawa sepeda. Begitu sepedanya diangkat, sudah semua orang yang lari yang sendirian bisa cepet, bisa gitu. Nah sepedamu gimana? Akhirnya dia lepaskan sepedanya, dia lari, hancurlah sepedanya. Saudara, kita tidak bisa meresikokan diri kita karena kita tidak berjaga-jaga. Resiko kita adalah jiwa nyawa kita. Jadi jangan bermain-main dengan waktu kita. Saudara, kita harus banyak doa, minta pertolongan dari Allah. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada
Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini. Kami terus diingatkan, sudah melewati 2000 tahun sejak awal Kristus datang sampai hari ini. Kami tahu waktu Tuhan sudah semakin dekat, dan kami selalu mengatakan, oh masih jauh, masih jauh. Buktinya 2000 tahun belum datang, mungkin 3000 tahun, masih 1000 tahun lagi. Dan kami semua menganggap, dan kami semuanya lalai. Bukan hanya soal jasmani, tapi kami melalaikan kehidupan. Tuhan berikan kami kesadaran, pencelikan dalam kuasa Roh, sehingga mata kami melihat. Kami harus berjalan bersama dengan Tuhan. Jika Tuhan katakan berdiam, duduk, menunggu, maka kami siap Tuhan. Kami duduk, berdiam, menunggu, sampai Tuhan yang bekerja di depan kami. Tuhan yang menyatakan kuasa di depan kami. Dan setelah itu Tuhan katakan berjalanlah, kami berjalan. Dan bersukacitalah, kami bersukacita. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur di hadapan, karena kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Roh Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Mengingatkan terus-menerus tentang masalah-masalah kehidupan yang mulia, kehidupan yang agung, kehidupan kerajaan Allah yang didahulukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan, rancangan-Mu, ketetapan-Mu, kehendak-Mu. Dan di dalam anak kami menerima seluruh jaminan. Dan di dalam Roh-Mu yang kudus, kami dijagai dan tidak pernah ditinggalkan sampai kami mendapatkan semua dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan kami. Amin.